Sudah terlihat ya? Sampun Ibu, Surveillance kesehatan masyarakat ketika kita berbicara tentang surveillance, proses analisis di mana pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus, oh, yang di sini menjadi cikal bakal dari pelaksanaan sistem kesehatan di Indonesia. Nah, tujuan utamanya dari pelaksanaan sistem surveillance ini adalah nanti untuk deteksi dini. Deteksi dininya dalam hal untuk bisa melihat apakah ada peningkatan kasus atau penurunan kasus. Nah, pencegahan juga bisa dilakukan ketika diketahui akan adanya penambahan kasus dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan masyarakat yang ada di suatu kelompok masyarakat, dan harapannya ketika ada masalah kesehatan yang terjadi nanti bisa meningkatkan kualitas ataupun bisa meningkatkan kesadaran dari masyarakat terkait dengan masalah yang ada. Perbedaan surveillance dan juga pemantauan, kalau surveillance itu dilakukan secara terus-menerus tanpa putus, dalam arti tidak berhenti jika tidak ada dana dan atau sebagainya, tapi tetap terus berjalan. Kalau pemantauan atau monitoring biasanya dilakukan secara sesaat atau terbatas, gitu ya. Ini siklus surveillance yang terintegrasi dalam pengumpulannya. Nanti komponen utamanya yang pertama ada pengumpulan data, pencatatan data yang akurat, tepat waktu, dan bisa dipercaya dari berbagai sumber kesehatan, baik itu dari kader, posyandu, ataupun dari puskesmas itu sendiri, dan nanti dinas kesehatan yang melakukan pengumpulan data dari puskesmas-puskesmas. Kemudian setelah dikumpulkan nanti dilakukan pengolahan data, di mana dengan pengolahan data ini nanti eh, data yang dikumpulkan akan disajikan dalam beberapa format yang sistematis, baik itu dalam bentuk tabelan ataupun pembuatan grafik, bahkan sampai penyusunan tren penyakit. Kemudian nanti akan dilakukan analisa dan interpretasi dari hasil olahan data. Hasil analisa yang sudah diartikan secara ilmiah nanti bisa disampaikan kembali ke puskesmas. Dan ada umpan balik nanti berupa penyusunan program kesehatan biasanya. Identifikasi tujuan dan ruang lingkup. Jadi ketika kita melakukan suatu surveillance, kita menentukan prioritas kesehatan apa yang akan dipantau dalam kegiatan surveillance berdasarkan dari beban penyakit yang terjadi di wilayah, tingkat keparahan, dan potensi wabah yang bisa muncul. Ini berdasarkan dari analisis epidemiologi penyakit prioritas yang harus segera diberantas, kemudian kajian beban penyakit di populasi, dan evaluasi ancaman kesehatan yang mendesak, gitu ya. Nah, ada penyesuaian kebijakan juga, jadi menyelaraskan program surveillance-nya dengan kebutuhan kesehatan masyarakat yang ada di sekitar, menyesuaikan dengan SDGs dari pemerintah, juga ada harmonisasi dari program ini Kementerian Kesehatan ataupun kebutuhan dari suatu daerah. Ini langkah yang kedua, kita mengembangkan rencana implementasi. Jadi di dalam komponen perencanaan kita perlu adanya menyusun penjadwalan. Jadi membuat timeline kegiatan surveillance dengan milestone yang jelas dan terukur, serta alokasi sumber daya. Kita bisa menentukan kebutuhan sumber daya manusia yang terlatihnya berapa dengan alokasi anggaran yang memadai. Kemudian ada aspek legal, ada persetujuan ataupun surat keputusan dari dinas kesehatan ataupun kepala puskesmasnya. Jadi perencanaan yang matang itu membutuhkan berbagai persiapan supaya kegiatan surveillance-nya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, pemilihan metode pengumpulan data ada dua, bisa dilakukan surveillance pasif dan juga ada surveillance aktif. Kalau surveillance pasif itu mengandalkan laporan rutin di fasilitas kesehatan tanpa ada pencarian aktif kasus ke masyarakat. Tapi kalau surveillance aktif, nanti pencarian kasus pencarian kasus secara proaktif melalui kunjungan lapangan dan juga investigasi.
Basis sistem das basis sistem surveillance-nya ini adalah berbasis kesehatan. Fasilitas kesehatan itu ada di rumah sakit, puskesmas, klinik, atau berbagai sumber kesehatan lainnya. Kalau berbasis komunitas berarti kita ada di masyarakat di tingkat desa. Terus ada juga yang berbasis laboratorium berdasarkan hasil dari diagnostik dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian langkah yang keempat kita melakukan pelatihan dan persiapan tim. Pelatihan eh, teknis komprehensif. Jadi kenapa memerlukan pelatihan? Karena di dalam surveillance itu ada definisi operasional suatu kasus yang harus dipahami dari semua tim supaya data yang diambil atau data yang dicatat itu sesuai dengan definisi operasional yang dimaksud. Jangan sampai nanti penyakitnya yang tidak seharusnya tercatat menjadi tercatat yang akhirnya nanti akan menimbulkan duplikasi data yang harusnya terlapor 50 jadi 100 dan nanti akan menyebabkan kegaduhan massal di mana yang seharusnya bukan menjadi wabah akhirnya karena dicatat duplikat banyak yang double-double pencatatan akhirnya menjadi kasusnya naik gitu ya. Kemudian penguasaan alat surveillance jadi melatih dalam menggunakan peralatan medis ataupun alat diagnosa apalagi kalau alat yang digunakan itu baru gitu ya menggunakan aplikasi digital atau bahkan formulir pengumpulan datanya yang disusun itu juga harus disosialisasikan supaya tidak salah isi dan mana-mana bagian yang harus diisi dan harus dikosongi atau beberapa bagian yang bisa dikosongi begitu. Kemudian simulasi dan pilot test jadi melakukan uji coba di lapangan untuk mengidentifikasi eh, kasus yang ada dan juga eh, mempersiapkan kesiapan dari tim. Pengumpulan data di lapangan, ini ada data primer ya. Kalau data primer tadi kita langsung ke lapangan, gitu. Kalau data sekunder kita hanya menunggu di tempat gitu. Jadi kalau misalnya data sekunder itu data yang memang sudah selalu dikumpulkan di puskesmas atau posyandu itu namanya data sekunder. Tapi kalau data primer berarti kita mencari di masyarakat untuk survei atau melakukan pemeriksaan. Ini contoh surveillance NGB dengan WHO STEP. Ini nggak nanti. Jadi menyediakan kerangka kerja standar internasional untuk surveillance penyakitnya. Di wawancara kita bisa pengumpulan data untuk mengetahui tentang faktor risiko seperti konsumsi tembakau, alkohol, pola makan, ataupun aktivitas fisik melalui kuesioner standar. Kemudian ada pengukuran fisik berupa pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, dan perhitungan IMT-nya. Juga ada pengukuran biokimia melalui glukosa darah, kolesterol, gliserid, ataupun biomarker kesehatan lainnya. Pengolahan data, kita melakukan pembersihan data pada data-data yang duplikat ataupun bahkan data yang missing atau kosong. Kemudian yang kedua, melakukan validasi data, verifikasi keakuratan yang dimasukkan, kemudian memeriksa rentang nilai kejadian dan lain sebagainya. Kemudian ada pengkodean, di sini mengkonversi data mentah menjadi format standar, misalnya untuk bisa diolah jenis kelamin laki-laki dan perempuan dirubah kode menjadi satu atau dua. Kemudian ada input ke database, memasukkan data yang telah divalidasi ke dalam basis data elektronik untuk melakukan analisa lebih lanjut. Ini langkah 7 ada analisis data epidemiologi, jadi kita bisa melakukan analisis deskriptif komprehensif berupa kalau kita berbicara analisis epidemiologi itu selalu variabelnya orang, tempat, dan waktu gitu ya. Kalau misalnya waktu berarti kita melakukan analisa identifikasi tren temporal, pola musiman ataupun perubahan insiden dari waktu ke waktu. Jadi tiap bulan dilakukan, tiap hari dilakukan analisa. Kalau dari sisi tempat ada pemetaan geografisnya untuk mengidentifikasi klaster yang berisiko tinggi atau daerah yang mungkin berisiko tinggi. Kalau orang sesuai dengan karakteristik demografi itu seperti umur,
jenis kelamin ataupun faktor resikonya. Untuk analisis, ini kasus ISPA dan diare di Purwakarta, ini sudah ada di peningkatan signifikan kasus ISPA dan diare di pusat kota yang menunjukkan korelasi dengan polusi udara dan kepadatan penduduk. Jadi ada tren jangka panjang. Mungkin ada juga data yang menunjukkan tren penurunan kasus stunting secara konsisten selama 6 tahun terakhir berkat dari program terintegrasi dan program kesehatan ibu dan anak. Kemudian ada langkah 8, penyebar luasan informasi. Jadi penting sekali hasil dari analisis itu disebarluaskan untuk bisa memperbaiki program kerja dari puskesmas berupa nanti laporan rutin, media massal ketika dipublikasikan baik itu cetak ataupun elektronik, serta ada forum komunitas, mungkin presentasi hasil surveillance yang dilakukan di pertemuan masyarakat bersama di tingkat daerah ataupun wilayah baik provinsi ataupun kabupaten. Angkanya 9 bisa memberikan umpan balik untuk perbaikan sistem tadi yang kelanjutan dari diseminasi, adanya evaluasi efektivitas pengukuran kinerja dari sistem surveillance, baik dari si pengisi data ataupun si pengguna kepentingan, kemudian mengidentifikasi gap, apakah ada kelemahan pada sistem surveillance, misalnya ada data yang kurang pada pendataan sistem surveillance, misalnya di surveillance stunting itu ada data yang belum melihat faktor risiko stunting di masyarakat itu apa. Nah, itu bisa ditambahkan dalam sistem surveillance ketika melakukan survei di masyarakat atau ketika posyandu. Kemudian penyesuaian metode disesuaikan dengan surveillance ataupun protokol operasional. Kemudian ada implementasi perbaikan, menerapkan perubahan yang telah direncanakan dan memantau dampaknya. Ini pemanfaatan dan teknologi informasi di mana sekarang karena dengan kemajuan teknologi yang manual itu sekarang nanti akan dirubah menjadi elektronik. Jadi ada transformasi digital surveillance di sistem yang ada supaya bisa kegiatan surveillance ini dilakukan dengan cepat dan tepat. Juga data yang dikumpulkan akurat gitu ya. Baik itu surveillance platform, aplikasi mobile, ataupun menggunakan rekam medis elektronik. Yang sekarang di rumah sakit juga sudah menggunakan rekam medis elektronik itu. Jadi data-data yang ada itu bisa eh, tersaji dengan lebih cepat dan pengambilannya bisa dengan digital. Keuntungan teknologi dalam surveillance yang jelas kita data bisa real time, bisa dilihat di mana saja dan kapan saja. Akurasinya juga tinggi untuk validitas ataupun konfirmasi kasus. Integrasi seamlessnya, jadi kemudahan dari sistem informasi di kondisi kesehatan yang ada di populasi. Kemudian analisis big data, jadi volume yang data yang besar yang secara elektronik terkumpul dengan besar, itu bisa kita lakukan analisa dengan mudah dan menghasilkan data yang bisa digenerasikan dengan secara umum. Tantangan teknologi, mungkin ada keterbatasan infrastruktur di antara kecepatan teknologi, tetapi juga ada keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah yang terpencil, pedesaan, ataupun dari keterbatasan listrik, ataupun sumber daya manusianya. Jadi kapasitas SDM digital ini untuk kalangan yang senior masih meraba-raba, tetapi kalau untuk yang muda-muda tidak gitu ya. Jadi program pelatihan untuk surveillance yang digital itu sangat penting, utamanya untuk melatih kader-kader yang dia sudah sepuh yang belum bisa menggunakan, yaitu yang eh, eh, perlu mendapatkan perhatian. Studi kasus dan pengalaman yang di lapangan. Jadi di Purwakarta ada implementasi komprehensif 58 jenis bisa dipantau untuk penyakit yang menular dan dilakukan komunitas prioritas selama 3 tahun terakhir. Ada 7 kecamatan terdampak KLB dari
kasus ataupun pencatatan yang dilakukan dan 100% partisipasi masyarakat itu bisa dilakukan untuk pencegahan. Jadi kunci keberhasilannya sistem pelaporannya bisa terintegrasi dari daerah, dari desa hingga kabupaten, kemudian pelatihan rutin untuk petugas surveillance, kemudian kolaborasi lintas sektor dengan pendidikan, lingkungan, dan pemerintahan. Ini bawa tak bawa BBM lo sampai lari ya. Iya, nanti terbang BPE. Iya, ES-mu udah. Oke, sorry. Ini penguatan kapasitas surveillance. Lihat kamu tidur, aku nggak berani. WHO telah diimplementasikan di lebih dari 100 negara berkembang, memberikan data standar untuk monitoring faktor risiko penyakit tidak menular, serta ada adaptasi instrumen surveillance sesuai konteks budaya dan bahasa lokal. Kemudian pelatihan intensif tim lapangan, ada integrasi dan penggunaan data untuk advokasi kebijakan kesehatan. Tantangan dan solusi, tantangan umumnya ini tadi ya, keterbatasan sumber daya, kualitas data yang juga kurang optimal juga, misalnya data yang tidak lengkap, terlambat dilaporkan karena keterbatasan, ada beberapa daerah yang terbatas, infrastrukturnya ada juga yang karena kondisi lemah juga, baik dari sisi kesehatan ataupun dari SDM-nya. Solusinya penguatan kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan, sertifikat kompetensi dan sebagainya. Kalau dari sistem informasi terintegrasi, ada pengembangan platform surveillance nasional dan bukan semua sistem kesehatan. Kemudian partisipasi multi stakeholder meningkatkan keterlibatan masyarakat. Jadi di sini investasi dalam surveillance itu merupakan langkah untuk kita bisa melakukan pencegahan yang lebih baik lagi yang berdasarkan data dan bisa mencegah outbreak ataupun pandemi. Jadi kesimpulan, perencanaan sistem surveillance ini adalah fondasi untuk mendukung keputusan ataupun menjalankan program kesehatan yang baik, serta ada teknologi dan partisipasi. Jadi ini surveillance adalah sumber dari database awal kita untuk bisa melakukan pencegahan masalah kesehatan yang ada di lingkungan sekitar. Kurang lebih itu untuk langkah-langkah dalam perencanaan. Mungkin ada dari Bapak Ibu mau share pengalaman. Satu. Jadi pom bensin, Bu. Udah lupa. Oh ya. Maksudnya isinya berarti lewat ini bis Pak. Kan nanti ngisi deh banyak aneh biar kanu pomnya jangan bawa pulang nanti. Oh, kok pomnya apa? Notanya. Saya. Ya. Kan ada Mbak Nita, Pak. Oh iya. Waduh. Bingung maksudku. Nita, Pak. Oke, yang cuma saya saja, Pak. 2 orang masih ikut Bapak. Oke, siap. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Kalau belum, kita lanjut ke yang pertemuan 3 ya. Udah Siap, 1 baik. ya. Nanti Ya. daripada pusing orang-orang aku aman tugas aja ya udah nggak usah. Ini jenis penyakit wajib dilaporkan. Untuk mekanisme jenis-jenis surveillance juga serta sumber data surveillance di Indonesia. Ini penyakit, jadi dari dasar hukumnya penyakit adalah kondisi kesehatan yang memang harus diatasi untuk bisa mengendalikan dan mencegah penyebaran sesuai dengan peraturan Kemenkes nomor 147 tahun 2003. Dampak pelaporan penyakit ini adalah tadi ya fungsinya kita mendeteksi wabah. Jadi peningkatan kasus itu kalau bisa dihindari ataupun jumlah kematian juga bisa dihindari. Kemudian pengendalian efektif, bisa tepat waktu dan juga terkoordinasi dengan baik. Tidak hanya di kesehatan ataupun lintas sektoral. Kemudian ada perlindungan untuk masyarakat ketika ada masyarakat yang terdampak bisa segera ditangani dan juga bisa dilakukan pencegahan penyebaran penyakitnya.
Ini daftar penyakit wajib dilaporkan di Indonesia. Itu ada 50 jenis penyakit. Yang prioritas yang pertama adalah DBD. Ini penyakit endemis di Indonesia hampir di semua wilayah, terutama yang tinggi musim hujannya, dan mengingat Indonesia adalah daerah yang tropis ya. Kemudian ada TBC, ini penyakit menor prioritas dengan program penanggulangan yang masih menjadi PR buat di Indonesia karena Indonesia masih di urutan ketiga untuk TBC di seluruh dunia. Kemudian ada campak, ini penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Ada hepatitis A, B, C, itu untuk penyakit hati menular dengan dampak jangka panjang. Kemudian ada COVID-19, ini yang barusan terjadi, tapi alhamdulillah kita sudah keluar dari masa pandemi, tetapi masih menjadi penyakit yang perhatian kita juga. Kemudian ada yang keenam, leptospirosis, meningitis, dan juga malaria. Di sini juga Jadi kayaknya sekitar jam 1 ya. Wah, jam berapa lebih? Kira jam 12. Pak, ini sistem pelaporan digital untuk mempercepat proses dari respon cepat yang ada. Mekanisme pelaporannya Oke, makasih banyak ya. Oleh-oleh dari sawah. ini alur pelaporan kasus, ada deteksi kasus, Malah piye deh. tenaga kesehatan mengidentifikasi baik itu dari puskesmas atau rumah sakit dan juga klinik. Kemudian pengisian formulir mengikuti formulir standar yang harus dilengkapi oleh pasien ataupun responden dari tiap masa yang ada. Kemudian ada pengiriman data, jadi kita transmisi data dari kabupaten, dari puskesmas ke dinas kesehatan atau kota atau kabupaten. Kemudian ada validasi dan analisa, itu dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi baik pusat yang ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan. Waktu pelaporan, ada pelaporan yang sifatnya pelaporan segera dalam 24 jam, ini untuk kasus-kasus penyakit prioritas nasional. Kemudian kejadian luar biasa, penyakit emerging atau yang penyakit urgent yang harus dilaporkan seperti campak, kemudian kasus suspek pandemi seperti yang kemarin COVID-19, atau ada pelaporan rutin baik mingguan ataupun bulanan. Kalau ini berlaku untuk penyakit yang endemis, surveillance rutin, dan juga data agregat yang istilahnya untuk semua jenis penyakit yang ada di masyarakat begitu. Media pelaporan ada sistem surveillance terpadu. Ini terintegrasi di tingkat nasional. Ada aplikasi mobile atau web, jadi aksesnya bisa real time untuk kasus-kasus khusus tertentu, seperti contohnya di kasus COVID kemarin gitu ya. Kemudian ada laporan manual, ini apabila ada keterbatasan dari sarana prasarana dan teknologi yang ada. Ini jenis-jenis surveillance-nya, ada surveillance pasif, ini pengumpulan data rutin difasilitasi oleh pencari kasus yang ada di puskesmas begitu ya. Jadi di sini keunggulannya efisiensi dari segi biaya operasionalnya lebih murah karena pasien yang datang untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dan bisa berlanjut dalam jangka panjang, dan cakupan wilayahnya luas karena siapapun yang datang dia akan masuk dalam pencatatan. Tantangannya, resikonya banyak yang under reporting karena hanya yang datang saja yang dicatat dan tidak semua orang akan datang di waktu yang sama, atau ketergantungan pada kesadaran pelaporan. Jadi masyarakatnya akan kalau pada kesadaran tinggi akan kesehatan, maka dia akan cepat datang ke pelayanan kesehatan ketika mengalami sedikit gejala. Tapi kebanyakan yang ada di masyarakat yang parah dulu atau yang tunggu sakitnya parah baru datang ke Pasyankes. Itu yang kendalanya. Kalau aktif, pencarian kasus proaktif datang dari ke rumah-rumah untuk mencari kasus. Jadi kapan digunakan saat terjadi wabah atau outbreak, kita perlu
melakukan surveillance aktif, kemudian pemantauan penyakit prioritas, evaluasi program intervensi atau area yang berisiko tinggi. Jadi ini membutuhkan sumber daya yang lebih besar dan anggaran juga yang besar karena menggunakan kebutuhan data yang banyak. Ada juga surveillance sentinel. Ini adalah konsep sentinel, jadi pemantauan intensif di fasilitas kesehatan terpilih yang mewakili populasi atau wilayah tertentu. Contohnya surveillance ILI itu influenza like illness, jadi memantau penyakit yang mirip dengan influenza di RS Sentinel, atau surveillance SARI, Serve Acute Respiration Infection, jadi pemantauan infeksi pernapasan akut berat untuk kasus-kasus pernapasan baru. Jadi manfaatnya data berkualitas tinggi dengan biaya yang efisien ideal karena sudah ada di early warning systemnya. Surveillance laboratorium, jadi konfirmasi diagnosis melalui pemeriksaan laboratorium dengan teknik mikrobiologi, serologi, dan molekuler atau PCR. Jadi di sini sangat penting untuk penyakit dengan data klinis yang mirip dan identifikasi kasus yang emerging atau resisten antimikroba. Jadi sekarang ada kasus yang resisten antibiotik. Nah, itu bisa diketahui dengan pemeriksaan lab, sehingga makanya perlu sekali dilakukan atau perlu dibuat surveillance laboratorium untuk bisa memantau apakah kasus untuk resisten antibiotik itu banyak terjadi dan pada antibiotik jenis apa. Nah, nanti jadinya akan ada dilakukan pemantauan dan pemeriksaan. Surveillance event base, ini ada media massa. Jadi monitoring berita kesehatan dari media cetak, televisi ataupun online, bisa juga dari laporan masyarakat, karena di sini masyarakat yang harusnya banyak sadar akan kondisi kesehatan, jadi harapannya dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri. Media sosial bisa dari deteksi sinyal yang didiskusikan publik gitu ya, di platform digital yang sukanya viral-viral itu sekarang ya, ada sumber yang tidak resmi juga bisa dari laporan dari harga dan sebagainya secara online. Keunggulannya kita bisa cepat dan laporannya bisa segera diatasi. Grafik yang menunjukkan surveillance aktif bisa menghasilkan deteksi kasus yang tinggi, tapi bisa sumbernya lebih besar, apalagi kalau dia harus surveillance aktif. Tapi kalau surveillance pasif, dia datanya bisa berkelanjutan, cuma cakupannya hanya yang datang ke layanan kesehatan saja. Ini sumber data surveillance yang jelas dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik swasta. Semuanya bisa menjadi sumber surveillance. Kemudian data laboratorium itu dari jenis pemeriksaan mikrobiologi, serologi ataupun molekuler, ada konfirmasi diagnosis definitif, identifikasi strain dan tipe penyakit, ada monitoring resisten antimikroba. Ini data surveillance sentinel, ada seleksi fasilitas. Jadi analisa tren evaluasi pola penyakitnya. Kemudian ada yang kedua, kita seleksi fasilitas, misalnya pemilihan rumah sakitnya dan sebagainya. Kemudian ada pengumpulan data, monitoring intervensi penyakit tertentu dengan protokol standar. Kemudian ada analisis tren, evaluasi pola penyakit dan early warning sistemnya. Kemudian ada pelaporan global, kontribusi data ke jaringan internasional dan sebagainya seperti virus. Jadi di Indonesia itu berpartisipasi dalam Global Influenza Surveillance dan Response System dengan surveillance ILI dan SARI di Rumah Sakit Sentinel yang terpilih di seluruh Nusantara gitu ya. Ini data surveillance Sentinel. Data surveillance pasca bencana, kita membutuhkan data tempat penampungannya terkait dengan jumlah pengungsi, kondisi sanitasi,
kepadatan dan fasilitas dasarnya, sanitasi dan air bersih yang di surveillance itu terkait tentang kualitas air, tersediaan jamban dan pengelolaan limbah. Kemudian kalau dari status gizi itu ada pemantauan malnutrisi pada kelompok rentan, baik itu dari balita ataupun ibu hamil. Kemudian dari angka kesakitan itu penyakit terkait bencana seperti diare, ispa, penyakit kulit ataupun leptospirosisnya itu dicatat. Jadi sistem surveillance kondisi banjir itu dilakukan datanya baik itu pada saat pra dan pasca bencana untuk respon cepat. Jadi tujuannya seperti itu. Data kematian dan imunisasi itu penting sekali tujuannya untuk bisa memantau banyaknya kematian yang terjadi disebabkan karena apa. Ini data surveillance berbasis komunitas. Jadi kader kesehatan ini ada posyandu dan Jumantik sebagai ujung tombak. Jadi kader itu adalah ujung tombaknya. Kemudian tokoh masyarakat, laporan dari pemimpin informal komunitas, aparat desa, sistem informasi lokal, dan laporan dari masyarakat. Dashboardnya di Dinas Kesehatan itu ada data real time dan visualisasi peta juga. Bahkan ada sistem warning yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang cepat. Kasus surveillance COVID, jadi ada pelaporan kasus dan surveillance aktif, ada kontak tracking, testing masif, isolasi dan karantina terpadu, kemudian ada konfirmasi laboratorium melalui PCR dan data real time digunakan untuk pengambilan kebijakan. Apakah kemarin untuk isolasi mandirinya dilakukan 14 hari atau hanya 2 hari bahkan sampai 3 hari seperti itu. Jadi pelaporan untuk yang kasus COVID kemarin bisa real time. Kemudian banjir di Bojonegoro, data prabencana, baseline kesehatan masyarakat, pemetaan risiko bencananya dan kapasitas fasilitas kesehatannya juga perlu diperhatikan. Nah, pada saat data bencana, jumlah korban, lokasi pengungsian, kebutuhan medis, dan akses layanannya bisa dicatat. Ketika data pasca bencana, bagaimana untuk kasus penyakit yang ada ketika setelah bencana, kondisi sanitasi, dan pemulihan layanan kesehatan yang ada di lokasi kejadian juga dicatat. Jadi sistemnya bisa berbasis web dan tepat sasaran. Tantangan dalam pelaporan surveillance ada yang under reporting, ada kasus yang tidak dilaporkan karena ada tingkat kesadaran dari masyarakat yang rendah atau beban kerja dari yang ada di puskesmas itu tinggi. Satu orang petugas merangkap ke 3 program dan sebagainya, atau adanya stigma penyakit tertentu yang akhirnya masyarakat tidak berani untuk melakukan pemeriksaan. Ada juga keterlambatan pelaporan, gap waktu antara deteksi kasus dan pelaporan ke sistem penghambat akan menghambat respon cepat. Turun dulu, Bu. Ada Nanti saya juga berhenti. keterbatasan sumber daya, infrastruktur teknologi, dan juga koordinasi antar lembaga. Ini bukan syuting film loh. Tidak seberani. Inovasi dan solusi Bebek di grup. Iya, iya. Habis makan bebek, akhirnya bisa bubuk. ini ada digitalisasi pelaporan, ada aplikasi mobile dan web base-nya untuk laporan real time, Oke, ada pelatihan berkala, itu Demak. dan ada integrasi datanya. Jadi dalam Bandung itu kondisi permasalahan yang ada, kita bisa melakukan inovasi dan solusi seperti ini. CKT 48 Peran masyarakat yang jelas sebagai pelapor mandiri, karena kiri KDM. dengan kesadaran masyarakat yang tinggi nanti langsung bisa melakukan pelaporan masalah kesehatan yang ada, kemudian melakukan edukasi kesehatan dari satu orang nanti bisa Lumrah ya. melaporkan ke masyarakat yang lain. Kan latihan dari ngalam. Kemudian kader komunitas bisa membentuk kader untuk pendampingan sehingga terdapat masyarakat yang terlatih yang ada di lingkungan sekitar masyarakat supaya bisa lebih waspada gitu.
Kesimpulan, jadi Masih intisarinya masuk. fondasi pengendalian adalah pelaporan Paling penyakit kumpul. wajib adalah fondasi sistem pengendalian penyakit. Ada sistem komplementer beragam jenis Surabaya L surveillance, lah, baik gitu itu pasif, aktif, sentinel, lab, ataupun berdasarkan kasus. Dan di sini tujuannya untuk deteksi dini dan juga respon cepat. Dan sumber datanya bisa beragam tergantung dari macam-macam jenis surveillance-nya. Yang dibutuhkan ada meningkatkan kualitas pelaporan seperti memperbaiki jadwal pelaporannya, Ya, kamu kompleksitas dari sistem pelaporan juga bisa dikurangi supaya bisa lebih fleksibel dan bisa meningkatkan akurasi data baik itu yang dilakukan pelaporan sistem manual ataupun digital. Dan yang paling penting perlu ada supervisi berkelanjutan untuk melakukan evaluasi dan monitoring yang continue begitu ya, karena sistem surveillance itu tidak dilakukan sesaat tapi dilakukan terus menerus. Nah, memperkuat sistem surveillance itu perlu ada investasi teknologi dalam arti sarana prasarananya perlu itu Satria ditingkatkan. BJ baca itu. Kemudian infrastruktur dan pengembangan kompetensi sumber daya manusianya. Sudah terlibatkan masyarakat, jadi kita membangun kemitraan yang paling dekat dengan masyarakat adalah masyarakat sendiri, sehingga kita kalau bisa hanya sebagai fasilitator dan masyarakat yang bisa lebih sadar akan kondisi kesehatannya. Kurang lebih seperti itu. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya sampai Jakarta dan Grogol. Dari Oh, saya perwakilan masih belum ada, Ibu. nanti sama isi BBM, Bu. Apa BBM? BBM ini. Belum ada pertanyaan, Ibu. Ya, belum. Ini hadir semua ya, nanti bisa saya masukkan ke Lengkap 10 orang, Ibu. Oke, nanti saya masukkan absennya manual di OASIS ya. Baik. Baik. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya, perhatiannya. Nanti insya Allah nanti ketemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebih itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu.